Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali di kelas dalam jaringan untuk mata kuliah pengelolaan kelas. Kali ini di materi ke-10 ya, kita membahas tema tentang pengelolaan kualitas pembelajaran. Nah, tema kali ini mendekati sudah mau akhir tema ya di pembahasan mata kuliah pengelolaan kelas. Maka ini sudah menjurus ke dalam pembelajarannya. Kalau tema-tema sebelumnya, pembahasan sebelumnya kita membahas bagaimana memanage kelas, penataan kelas ya. Dan kesemuanya itu intinya adalah untuk proses pembelajaran tentunya ya. Mata kuliah ini untuk mendukung, saling terintegrasi dengan mata kuliah yang lain, mata kuliah ilmu pendidikan Islam, mata kuliah media pembelajaran ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita membahas mulai fokus ke pembelajarannya ya. Ending atau inti dari pengelolaan kelas itu sendiri. Nah, bagaimana mengelola kualitas pembelajaran? Belajar dulu ya, kita segala sesuatu lagi-lagi terus saya ingatkan adalah definisi. Definisinya itu harus dipahami dulu sebelum membahas sesuatu. Belajar itu suatu proses perubahan ya. Kalau kemudian tidak ada perubahan setelah belajar, maka ada yang salah di dalam prosesnya. Nah, seharusnya berubah gitu ya. Setelah belajar mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas, bahkan perguruan tinggi kok masih buang sampah sembarangan, kok masih berakhlak kurang baik, ya kok masih tidak jujur. Nah, sekarang yang minim ya, yang sekarang hilang atau di generasi saat ini, generasi milenial ini kan yang hilang atau yang kurang dari adat ketimuran kita kan itu kejujuran, akhlak, sopan santun. Nah, berarti ada yang salah gitu ya. Berarti ada yang salah. Nah, dan proses perubahan itu relatif permanen loh ya. Permanen dalam artian itu yang membentuk perilaku, itu yang membentuk proses, dari proses itu ya. Itu yang membentuk outputnya nanti bagaimana. Makanya ya tidak salah juga lembaga pendidikan yang kualitas, outputnya juga kualitas ya. Pesantren yang tua banyak ya, tapi yang kualitas itu kan satu dua gitu ya. Nah, seharusnya semakin tua semakin berkualitas, semakin teruji, bahkan di kancah internasional ya, bukan lagi nasional kelasnya. Nah, harus seperti itu. Dan itu semua ya dari kemauan, keterampilan, dan tingkah laku yang terjadi dari usaha yang disengaja dan pengalaman. Disengaja semua itu. Apalagi kalau mahasiswa ya. Mahasiswa itu nggak bisa belajar hanya cukup di kelas saja saat mata kuliah bersama dosen, nggak bisa. Beda dengan SMA ya atau sekolah ya, sudah belajar di sekolah, diberi PR, kemudian di sekolahnya juga lama. Bahkan ada yang full day school juga, itu benar-benar terevaluasi, benar-benar terawasi gitu ya. Karena dari sisi psikologis juga sesuai amanat undang-undang itu ya memang harus seperti itu. Kalau mahasiswa sudah dewasa kan, sudah tidak perlu diawasi seperti di sekolah dulu. Nah, itu. Jadi ini lagi-lagi harus kembali kepada dalam konteks sekarang saat ini mahasiswa ya, teman-teman ini mahasiswa. Nah, ini jangan puas dengan pengalaman belajar dari kelas saja, dari kampus saja gitu. Nah, itu harus ada kemauan yang kuat dari luar kelasnya. Ya, dan harus cari pengalaman yang banyak dari luar kelas seperti mengikuti seminar, mengikuti workshop ya,
apalagi pelatihan-pelatihan, baik itu dari UKM, ya, baik itu dari BEM, dari HMJ. Nah, itu penting itu. Kalau hanya kuliah, duduk, kemudian pulang, udah. Ya, kalau sambil kerja gitu oke lah ya. Itu ya menghasilkan ya, atau itu memang menjadi pengalaman juga antara teori dan praktek bisa berjalan seiringan. Nah, itu. Tuh, definisi belajar harus betul-betul dipahami. Ya, apalagi ada pepatah mengatakan guru paling berharga itu adalah pengalaman. Tidak bisa diputar ulang, tidak bisa diulangi, tidak bisa datang dua kali kadang gitu kan. Nah, tuh. Pendidikan memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi seiring berjalan terintegrasi juga antara kualitas pendidikan dengan kualitas sumber daya manusianya tadi. Saya sampaikan di awal tadi kan. Bagaimana mungkin lembaga pendidikan yang kurang berkualitas akan melahirkan sumber daya yang kualitas juga. Tuh. Nah, itu bagaimana kemudian ada diskriminasi? Tidak. Nah, ini tugas kita bersama. Apalagi ini calon-calon guru MI, calon-calon kepala sekolah MI, ya, kepala madrasah ibtidaiyah. Nah, bahkan nanti ke depan calon pengawas, calon kepala dinas pendidikan atau ketua komite. Nah, ini harus dipahami betul, gitu ya. Harus dipahami betul. Nah, termasuk guru-guru, dosen-dosen memberi tugas apa gitu. Nah, itu yang selama tidak keluar dari pembahasan, selama tidak keluar dari materi dan itu adalah penunjang di luar materi perkuliahan di dalam kelas. Nah, itu tujuannya baik semua, gitu ya. Tidak ada yang tidak baik. Apalagi dimanjakan dengan eh, teknologi saat ini ya, yang serba mudah. Kemudian kok masih tidak ada usaha, misal saja copy paste gitu kan, tidak ada usaha, berarti itu kan tinggal copy paste ya, anak TK juga bisa loh gitu ya. Tapi benar-benar lah itu ada pemikiran dari teman-teman mahasiswa yang itu lagi-lagi definisi dari belajar. Tuh. Pembelajaran merupakan jantung dari proses pendidikan dalam suatu institusi pendidikan. Jantungnya ya, jantungnya berhenti ya mati kan gitu. Jantungnya sakit ya tidak maksimal ya. Kualitas pembelajaran bersifat kompleks dan dinamis, dapat dipandang dari berbagai persepsi dan sudut pandang melintasi garis waktu. Nah, itu. Nah, ini eh, ini menjadi apa ya? Fokus menjadi fokus dan perhatian wali murid juga akhirnya. Karena kebijakan pemerintah yang mengurangi materi pendidikan agama ya, materi pendidikan agama karena tuntutan global, karena tuntutan era ya, era revolusi industri yang semuanya dari sisi skill dituntutnya, tapi penunjang akhlaknya kurang diperhatikan. Nah, efeknya apa? Sekarang sekolah negeri itu banyak yang tutup. Barusan beredar itu kan viral. Ini coba saya contohkan. Hmm, Sekolah negeri SD SD negeri Tulung Agung tutup. Nah, ada itu beritanya. Nah, ini 31 SD di Tulung Agung di merger menjadi 15 sekolah. Habis separuhnya ini kan. 30 jadi 15 kan separuhnya tutup. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi di MI juga ini pada calon-calon guru MI ya. Jika pengelolaannya juga salah, proses belajarnya juga salah gitu ya. Tuh. Tapi rupanya alhamdulillah tidak ya. Sekarang wali murid tadi saya sampaikan di awal sadar pendidikan ya, sudah pintar-pintar padahal di negeri itu gratis kan, bahkan disubsidi ya. Tapi karena kesadaran tinggi para masyarakat kita
Nah, sekarang MIMI yang sekolah-sekolah swasta yang berbasis Islam seperti terpadu ya, sekolah dasar Islam terpadu, sekolah Muhammadiyah terpadu, SDMT itu ya. Itu bahkan nolak-nolak gitu ya, kelasnya besar gitu dan harus menjaga kualitas juga gitu ya. Nah, itu berarti kesadaran belajar di masyarakat mulai tumbuh. Dulu kan kalau ndak di negeri ndak mau gitu ya. Nah, dari sisi apa namanya pengelolaan juga sekarang walaupun swasta tidak ada bedanya, sekarang tidak ada diskriminasi. Yang ukurannya tolak ukurnya adalah akreditasi. Eh, Menunjukkan kualitasnya atau kurang ya, di lembaga itu dengan akreditasi, ada indikatornya, banyak indikator yang harus dipenuhi di poin-poin itu ya. Jadi mau negeri jika akreditasinya C misalnya, kemudian swasta akreditasi A, ya pasti lebih baik dan lebih bagus yang A itu ya. Tidak bisa dimanipulasi, apalagi sekarang semuanya real time online, semua serba online. Akreditasi online, belajar online, pengawasan online gitu ya. Itu ya definisi belajar. Jadi intinya definisi dari belajar itu adalah adanya kemauan. Jadi pengetahuan yang diawali dari kemauan siapapun itu, karena ini universal maknanya ya. Kemauan dan adanya keterampilan. Keterampilan gaya belajar, keterampilan media belajar, keterampilan apalagi yang itu semua berdasarkan pengalaman masing-masing yang disengaja gitu. Kalau tidak ada sengaja kan ini berarti kan kaitannya dengan pendidikan Islam kan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tuh diawali dengan niat. Bagaimana niat itu pasti disengaja. Oh, saya mau ke masjid gitu ya. Berarti kan diniati dulu. Nah, kalau tidak diniati kan azan, cukup sholat di rumah ya, sebagai bentuk menggugurkan kewajiban kan sah-sah saja gitu kan. Tuh. Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran. Nah, ini masuk ke materi dari sisi guru. Ya, dari sisi guru. Jadi ada nanti dari sisi guru, kurikulum, iklimnya, medianya, fasilitas, materi. Dari sisi guru, kualitas dilihat dari seberapa optimal guru mampu memfasilitasi proses belajar siswa. Ini juga kaitannya nanti awalnya ya dengan niat kan. Mana yang niat menjadi guru, mana yang tidak, mana yang niat hanya sebagai apa namanya gagah-gagahan gitu ya. Karena guru sekarang itu lumayan sejahtera, tidak lagi Umar Bakri ya, pahlawan tanpa tanda jasa, tapi sudah dikasih jasa sekarang. Adanya sertifikasi itu 1 kali gaji pokok gitu ya. Nah, itu apakah merubah niat yang seharusnya itu untuk meningkatkan profesionalitas, meningkatkan atau mengoptimalkan. Kalau dulu waktu saya kuliah S3 itu ada satu kelas itu guru, dia sudah negeri, sudah sepuh ya, sudah umur 50 ke atas. Nah, kok mau S3 gitu ya. Padahal guru kan sudah PNS juga, ngapain Pak? Ya dia betul-betul, kita diskusi betul-betul meresapi dari undang-undang guru dan dosen itu, undang-undang pendidik, bahwasanya peningkatan profesionalitas guru tujuan dari sertifikasi itu. Maka ya digunakan untuk sekolah, untuk menimba ilmu, untuk ikut pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan itu kan berbayar kan. Ya, ya harusnya seperti itu gitu loh. Apalagi mengundang pemateri ya harus dibayar loh. Mengundang sound system aja dibayar kan. Ngundang apa gebyok itu tunggang perias manten bayar. Nah ini masa justru yang memberikan ilmu gratisan atau tidak dibayar. Ini namanya su'ul adab kalau di dalam Islam ya. Dalam pesantren itu gitu. Tapi kemudian juga itu tidak dianggap materialistik, tidak. Ya itulah profesionalitas. Nah, itu maksudnya itu ya. Profesionalitas itu seperti itu gitu. Nah, kecuali kalau memang lembaga atau asosiasi ya, yang ingin beramal selama tidak mengganggu waktu utama, itu ya sah-sah saja kan ya.
Tuh. Itu dari sisi guru ya. Jadi innamal a'bun niat itu ya penting. Ya, niat enggak jadi guru gitu kan. Kalau niat jadi guru ya seharusnya profesional. Kemudian dari sudut kurikulum dan bahan ajar, ya untuk kualitas pembelajaran dilihat dari seberapa luas dan relevan kurikulum dan bahan ajar mampu menyediakan aneka stimulasi dan fasilitas belajar secara berdiversifikasi, secara uji coba. Maksudnya gimana secara uji coba itu? Ya semua itu kan eh, kelas lain, kelas satu dengan kelas lainnya itu ya tidak bisa disamakan media yang digunakan, metode yang digunakan. Tidak bisa disamakan. Apalagi beda sekolah, apalagi beda daerah, perkotaan dengan perdesaan, ya kan? Apalagi beda negara. Nah, yang negara maju, negara berkembang, ya. Negara sedang berkembang atau negara miskin misalnya, itu tidak bisa disamakan. Nah, itu harus dilihat dari sudut kurikulum dan bahan ajarnya. Bisa diterapkan di negara A, belum tentu bisa diterapkan di negara kita gitu ya. Harus sesuai. Jadi ya jangan ada lagi mahasiswa sekarang yang menganggap kurikulum kok gonta-ganti. Iya, kalau dari sisi kebijakan mungkin ya, tapi dari sisi kajian, dari sisi yang bijak gitu ya, dari sisi hakikat ya berfilosofis ya, memang tuntutan zaman itu sekarang cepat loh perubahan. Kalau tidak berubah, tidak mau berubah, merasa nyaman dengan zona yang sudah ada itu ya akan tertinggal, sudah tertinggal jauh. Ya sekarang ini sudah tidak ada batasan lagi antara seluruh dunia ini tidak ada batasan. Itu. Nah, kita ya dalam Islam ya harus sadar betul bahwasanya kita ini manusia ini sebagai khalifah fil sebagai apa namanya para penerus orang yang berilmu, ulama, penerus warasatul anbiya, penerus para nabi yang selalu dalam rangka dakwah Islam ya untuk apa rahmatan lil alamin gitu. Nah, itu harus ditanamkan, harus nahi mungkar. Jangan diam saja melihat kemungkaran, harus selalu berbuat baik, selalu berorientasi baik, minimal untuk diri sendiri dulu, ibda binafsik, kemudian untuk keluarga, untuk lingkungan masyarakat sekitar, baru nanti yang lebih luas untuk negara ini. Untuk dari silakan berjuang dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan. Nah, itu kan pondasi penting kan ya itu pendidikan, ekonomi, kesehatan. Oke, kemudian dari yang ketiga dari aspek iklim pembelajaran. Ya, kualitas dapat dilihat dari seberapa besar suasana belajar mendukung terciptanya kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan menyenangkan. Nah, ini berkaitan dengan materi yang kemarin. Bagaimana penataan kelas, ini kan juga iklim pembelajaran yang membuat nyaman. Makanya dulu di zaman saya sekolah dulu ya, di pondok itu ya ada lomba kreativitas kelas ya. Taman depan kelas itu ada taman, wah itu dibuat senyaman mungkin, ditanami hijau-hijauan, bunga-bunga, diberi kaligrafi, diberi catat tulisan-tulisan yang memotivasi ya kan. Sebagai pengingat, tulisan misalnya an-nadzafatu minal iman, ya kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka itu untuk memotivasi menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan, ya, tidak coret-coret dinding yang membuat kotor, tidak indah kan gitu. Kan biasa itu di sekolah-sekolah itu kadang coret-coretan banyak. Nah itu dituangkan ke dalam bakat minat. Ada ekstrakurikuler bakat minat misalnya kan. Dibuat gambar yang membuat nyaman, yang pantas gitu ya. Yang pintar kaligrafi dibuat kaligrafi keliling seluruh kelas gitu ya. Kaligrafi apa misalnya Asmaul Husna yang akan terus mengingat kebesaran Allah, nama-nama Allah.
diberi apa namanya ayat-ayat dalil-dalil misalnya ya, yang sebagai pengingat yarfa'illahu alladziina amanu utul ilma darajat misalnya gitu kan, akan memotivasi terus sekolah menimba ilmu dengan semangat, nah sampai mentok gitu ya, formalitasnya sampai S3 gitu ya, kemudian non formalnya madin misalnya, atau madrasah sore hari gitu ya, pesantren, pesantren yang untuk kajian-kajian misalnya, atau bahkan kajian pengajian itu sendiri kan. Nah, itu harus terus haus akan ilmu kan itu. Yang jelas keilmuannya, yang jelas sanad keilmuan dari sang guru juga jelas. Dia alumni pesantren mana, dia pernah menimba ilmu di mana. Eh, Jangan yang radikal, jangan yang senang memecah belah. Nah, itu harus bagian iklim dari pembelajaran kan itu. Kalau isi iklim pembelajarannya memecah belah, menjelekkan sesama muslim, sesama saudara kan ya juga tidak nyaman kan itu. Itu penting itu. Kemudian dari sisi media belajarnya. Nah, ini kualitas dapat dilihat dari seberapa efektif media belajar digunakan untuk meningkatkan intensitas belajar tadi itu ya. Jadi media satu itu belum tentu cocok diterapkan di eh, daerah A, daerah B, atau bahkan di sekolah A, sekolah B, sekolah C, itu belum tentu. Harus disesuaikan. Nah, makanya dengan diversifikasi tadi itu mencoba. Sama saya selaku pendidik, dosen, awal-awal corona dulu ya saya itu mencoba itu karena semua belum pernah ketemu dengan pandemi ini, masih bingung, pemerintah saja bingung gitu ya. Nah, bagi kampus mungkin yang sudah terbiasa dengan pembelajaran model daring, nah itu tidak sedikit tidak kebingungan gitu ya. Tapi yang belum terbiasa, yang itu tidak pernah dinyana-nyana, ya, tidak pernah diperkirakan, tidak pernah diperkirakan. Akhirnya kan, tidak pernah diperkirakan, akhirnya kan ya bingung. Nah, makanya terus evaluasi ya. Media apa yang tepat. Nah, akhirnya saya putuskan seperti saat ini ya melalui YouTube gini, karena dulu awal-awal langsung daring, Zoom, Google Meet kan. Tapi kalau pas musim hujan seperti ini, apalagi teman-teman yang di pedesaan, nah itu kan ngadat-ngadat, kasihan materinya tidak tersampaikan, penjelasannya tidak tersampaikan. Walaupun PowerPoint-nya saya upload, tapi kan belum tentu bisa memahami jika tidak ada penjelasan seperti ini. Nah, tapi kalau YouTube seperti ini, menurut saya hasil evaluasi sebelum-sebelumnya, mau dibuka 24 jam kapan saja bisa, dipahami kapan saja bisa. Belum ada yang dipahami, didiskusikan di dalam kelas, di Google Classroom-nya itu kan, itu sebagai kelasnya gitu. Nah, YouTube ini sebagai medianya seperti dosen atau guru menjelaskan di depan kelas kan gitu. Nah, tuh. Kemudian dari sudut pandang fasilitas, termasuk fasilitas teknologi, itu juga fasilitas. Sekarang ini cepat sekali ya perkembangan zaman, perkembangan tuntutan pendidikan juga cepat. Sekarang sudah banyak bermunculan ini kampus cyber atau kampus online. Nah, kampus online, dan itu justru sangat diminati selama tadi itu kualitas secara teknologinya, secara materinya, secara medianya, iklimnya, kurikulumnya itu terpenuhi sesuai tuntutan zaman saat ini, itu ya pasti banyak peminatnya gitu ya. Apalagi yang keluar negeri ya. Wah, itu ada bargaining tersendiri kan, ada image tersendiri itu. Wah, lulusan luar negeri, ijazahnya apa namanya luar negeri gitu ya. Lulusan kampus luar negeri, padahal kuliahnya ya di dalam negeri sendiri kan gitu. Bimbingan tugas akhirnya via email gitu ya. Nanti ujiannya juga online daring, bahkan wisudanya pun juga daring kan gitu ya. Nah, ini harus disadari betul. Ini tidak bisa ditolak ini ya. Ini sebuah tuntutan ini. Tuh.
Kemudian dari sudut pandang fasilitas tadi ya termasuk fasilitas gedung, sekarang kan juga akhirnya banyak yang terbengkalai kan, tidak terpakai. Kalaupun ada, sekarang sudah ada yang sudah 50-50 daring luring ya. Nah, itu juga harus lengkap fasilitas di dalamnya ya. Saya pernah ke Singapura itu ya, di dalam kelasnya itu ada kamera ya, dan internetnya sangat cepat sekali. 200 MB per second, bayangkan 200 MB per second per detik, itu 200 MB. Jadi kalau kita download film atau musik 200 mega gitu ya, besar kan 200 mega itu. Nah, itu 1 detik selesai gitu di sana itu. Nah, seperti itu loh perbandingannya dengan negara lain kan. Jadi tidak bisa disamakan. Kita download 20 mega aja ya bisa 1 jam, setengah jam. Saya ngupload video seperti ini kadang pas mendung gini ya lama akhirnya kan. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Makanya saya via YouTube ini, menurut saya ini evaluasi yang terbaru dari semester yang lalu ya, ini yang tepat. Itu namanya diversifikasi kan. Uji coba. Nah, dan bisa maksimal tidak? Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan apa? Indikator-indikator tugas. Nah, rupanya bisa berjalan gitu ya. Selama tadi itu si muridnya, si mahasiswanya ada niat. Lagi-lagi pertama adalah innamal niat. Kalau tidak ada niat, ya mau di kelas pun, luring pun, mau tidak ada corona pun ya, dia senang berorganisasi ya terlena dengan organisasi, dengan BEM-nya, UKM-nya. Itu sah-sah saja, wajar-wajar saja. Tapi kan harus terintegrasi itu tadi kan. Tidak boleh memberatkan salah satu ya. Itu. Nah, di luar negeri itu ada kamera, ada internet, ada CPU ya, yang layarnya ya dari slide itu gitu. Jadi dosen itu bawa flash disk saja. Bawa flash disk, tancapkan ke CPU itu, kemudian buka PowerPoint-nya. Bahkan tidak perlu bawa apa-apa, ada persiapan sudah matang. Diupload sama si guru dosen itu di Google Drive-nya gitu ya. Tinggal buka di situ PowerPoint-nya, udah jelaskan gitu, diskusi. Kemudian diimplementasi, diterapkan ke dalam tugas antara realita dan teori itu. Kemudian aspek materi. Nah, ini yang paling penting ya. Semuanya bagus, guru profesional, kurikulumnya dirancang bagus, iklimnya sudah oke mendukung, medianya lengkap, fasilitas juga lengkap, tapi materinya ya keluar dari jalur ya. Keluar dari rencana pelaksana pembelajarannya gitu ya. Nah, ya sudah ya, indikatornya tidak bisa terpenuhi, nanti standar kompetensinya bagaimana tidak bisa tercukupi itu. Jadi semua harus direncanakan dengan matang ya. Apapun itu, apalagi belajar, proses pembelajaran. Wah, ini sangat-sangat apa ya, diminta pertanggungjawaban. Menurut secara perspektif Islam ini semua akan diminta pertanggungjawaban, tidak menjadi amal jariah, bisa jadi akan menjadikan dosa jariah kan, naudzubillah kan itu. Materinya itu materinya menyesatkan misalnya ya, yang membuat perpecahan misalnya kan. Tidak menutup kemungkinan loh ada yang pola pikir seperti itu kan. Ya, akhirnya itu secara tidak sadar disisipi dalam materi. Nah, ini naudzubillah. Kualitas dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan tujuan dan kompetensi yang harus dikuasai siswa itu. Jadi intinya dalam kualitas pembelajaran itu ya intensitas keterkaitan sistematik, integrasi ya jadinya, sinergi antara guru, kurikulum, siswa, bahan ajar, media, fasilitas itu harus saling sinergi dan harus saling sesuai dengan materi masing-masing itu. Materi praktikum nggak bisa teori tok kan gitu. Materi pemahaman ya juga tidak bisa dipraktikumkan kan gitu. Nah, jadi sistem pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal itu ya dari integrasi sinergisitas itu dalam kualitas pembelajaran. Kemudian bagaimana strategi pencapaian kualitas pembelajaran itu di tingkat kelembagaan ya, di tingkat kelembagaan. Jadi ada di tingkat kelembagaan, ini yang paling utama ya.
paling utama, yang paling mendominasi, yang paling mendukung, selain tentunya dari diri sendiri, itu sudah pasti itu ya, ibda binafsik, dari diri sendiri. Innamal a'malu binniyat, itu kan semua dari diri sendiri kan, dari masing-masing individu sebagai objek pembelajarannya itu. Jadi tingkat kelembagaan itu ada pengembangan fasilitas kelembagaan dalam membangun sikap, semangat, budaya perubahan. Nah, itu tadi dimulai dari niat. Niatnya oke, fasilitasnya ada. Nah, itu tinggal dijalani gitu. Fasilitas lab misalnya. Nah, ada labnya tapi tidak ada kalab-kalabnya, kepala laboratoriumnya. Nah, itu ya tidak bisa maksimal juga kan itu. Ada kalabnya, tidak ada labnya, ya sama aja bohong. Makanya saling sinergi tadi kan. Ada satu sisi mata kuliah atau mata pelajaran yang membutuhkan lab misalnya. Nah, ada perencanaan pembelajarannya di dalam RPP atau RPS itu yang mengharuskan ke lab sebagai sinergisitas antara teori dan praktek, ya itu harus dilaksanakan gitu ya. Kalau fasilitasnya tidak ada, wah ya repot gitu ya. Kemudian peningkatan kemampuan pembelajaran para guru, ya sering diadakannya workshop, pelatihan, ya, seminar, itu dalam rangka peningkatan kemampuan pembelajaran para guru, ya mengundang profesional, ya mengundang praktisi, mengundang pembuat kebijakan gitu ya. Tuh. Kemudian peningkatan kemampuan bimbingan profesional siswa secara periodik, dengan apa namanya, pelatihan ISQ untuk penyadaran, itu penting untuk penguatan niat, atau outbound gitu ya. Itu juga penting, tapi ya harus dikerjakan dengan baik, dengan matang, jangan dilepas begitu saja liar. Siswanya banyak akhirnya yang tenggelam di sungai, yang kecelakaan apa nama jatuh gitu kan, ya harus diawasi betul itu, bagaimana evaluasinya, pengawasannya bagaimana itu. Jangan hanya menjalani aja. Tuh. Kemudian peningkatan kualitas pelaksanaan praktek pengalaman lapangan. Nah, ini juga menjadi tumpuan, menjadi perhatian penting juga, karena eh, PPL ini yang nanti kedepannya menghandle atau menggantikan atau regenerasi dengan para guru, dengan para pendidik yang ada saat ini sekarang. Jadi jangan diremehkan ini. Banyak sekali misalnya PPL dari mahasiswa, kan tidak harus dari mahasiswa loh ya. Guru awal juga bisa masuk dalam kategori PPL ini ya. Atau kolaborasi antara misalnya praktisi industri ya, yang memang harus apa namanya, yang memang harus ada sisi keteladanan dan ada sisi keguruan yang harus didapat dari bisa mengajar. Nah, akhirnya kan perlu diadakannya para karyawan industri itu, karyawan pabrik itu, terutama divisi berapa gitu, divisi kepemimpinan, HRD-nya misalnya, yang harus paham tentang dunia keguruan gitu, ya harus praktek pengalaman kan. Tidak melulu harus mahasiswa loh ya. Tuh. Kemudian strategi pencapaian kualitas pembelajaran dari pihak guru, tadi dari pihak tingkat kelembagaan ya. Pihak guru melakukan perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Ada evaluasi akhir semester, ada evaluasi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, ada peningkatan kualitas pendidikan guru-gurunya di dalam visi misi sekolah tersebut, lembaga pendidikan tersebut. Ada peningkatan pendidikan, jadi guru-gurunya semua nanti 5 tahun ke depan harus sudah doktor semua. Ya harus gitu loh visi misinya itu. Jadi tidak cukup puas dengan pendidikan minimal guru itu, misalnya S1, cukup S1 jangan ya. Itu. Wah, yang yayasan mungkin wah lengkap yayasannya, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi ada, harus gitu dong. Ya. Kemudian mencoba menerapkan berbagai model pembelajaran yang relevan dalam pembelajaran kelas maupun praktek tadi itu kan. Antara teori dan praktek itu harus seimbang, harus relevan, dan itu tidak harus takut salah, ya harus diversifikasi, itu diuji coba ya, harus diterapkan. Kalau sudah diterapkan kemudian ada kekurangan, ya dievaluasi, dikembangkan gitu. Tuh.
Kemudian perlu dikembangkan berbagai diskursus akademis antar guru, misalnya melalui MGMP, melalui asosiasi, kan banyak sekarang. Nah, itu. Sekarang sudah lengkap, enak ya, beda dengan zaman dulu ya. Zaman saya kuliah dulu ya belum ada internet, apalagi guru-guru senior yang kuliahnya tahun 70-an 80-an ya. Bahkan orang tua rekan-rekan mahasiswa di kelas ini juga mungkin belum ada yang lahir juga mungkin ya. Nah, itu kan lebih terbatas lagi itu. Makanya ini harus diperhatikan, kecepatan ini jangan membuat kita terlena kecepatan perubahan ini. Oke, silakan teman-teman yang ingin bertanya, yang belum dipahami, kita diskusikan di Google Classroom. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi